Gus. Selamat sore. Ya, terima kasih Ketum AHY. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan segera mulai konferensi pers. Ada pernyataan pers bersama dari Ketua Umum Partai Demokrat yang menerima silaturahmi dari teman-teman Sekber Koalisi KIB pendukung Anies. Untuk yang pertama akan memberikan pernyataan adalah Ketua Sekber Koalisi KIB Bapak Habil Marati yang juga Ketua Forum Ka'bah Membangun. Lalu akan diikuti oleh Pak Sirajuddin Abdul Wahab, Ketum Go Anies, dan setelah itu Ketum AHY akan memberikan pernyataan persnya. Jika berkenan Ketum AHY di sebelah kanan, di mic kanan. Selanjutnya Pak Habil dan Pak Sirajuddin silakan di sebelah kiri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Habil untuk menyampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dari media. Saya atas nama KIB menyampaikan salam hangat dari teman-teman dari Biru, Sirajuddin, Sarin Hamid, karena berhalangan hadir karena ada acara koalisi juga di bawah. Yang berikutnya, saya sebagai Ketua Forum Ka'bah Membangun, sejak awal FKB ini kami deklarasikan telah menyatakan mendukung wakil presidennya Anies itu harus dari kalangan militer. Itu janji 15 November tahun 2022. Kemudian ini sepertinya nampaknya feeling FKB ini sebentar lagi akan terbukti. Oleh karena itu, sore hari ini KIB datang dengan suatu tekad dan niat yang tulus dalam rangka menyalakan Indonesia dengan perubahan atau menerangkan Indonesia dengan perubahan. Kita sering menyebut bonus demografi, yaitu Indonesia akan menghadapi ledakan usia produktif, tentu membutuhkan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, capres pimpinan nasional yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan harus mereka yang bisa melakukan dan melampaui perubahan. Anies Rashid Baswedan, KIB mendukung full Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dan dilantik menjadi presiden Indonesia pada 2024. Kemudian bahwa tentu harus didukung dengan apa yang menjadi cita-cita proklamasi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah tugas seorang militer, tugas TNI. Sedangkan tugas polisial melindungi atau mengamankan. Oleh karena itu, untuk menyiapkan bonus demografi, lapangan pekerjaan untuk generasi muda, agar dia bisa hidup, bisa merubah nasib menjadi hidup lebih baik, KIB memiliki keyakinan, memiliki sikap yang tegas bahwa meskipun KIB ini tidak memiliki kewenangan untuk mengusung, tapi punya kewenangan untuk mendukung, karena kita adalah memiliki basis politik yang sama dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Karena
KIB ini adalah bukan relawan, tapi adalah organ partai politik. Oleh karena itu, KIB dengan secara tegas melihat simpul-simpul dan aspirasi masyarakat adalah untuk menyambut bonus demografi, maka tentu Anies Rashid Baswedan harus didampingi dengan wakil presiden dari militer, yaitu Agus Harimurti. Ini saya kira itu dari saya. Kenapa semua ini? Karena ini adalah cita-cita proklamasi bahwa kombinasi sipil dan militer adalah Indonesia menuju perubahan, dan Indonesia menuju lebih maju lagi untuk merubah nasib bangsa Indonesia agar hidup pada lebih baik yang berkeadilan sosial. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Pak Sirajuddin Abdul Wahab, kami persilakan selaku Ketum Anies juga untuk memberikan pernyataan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman media yang hadir pada sore hari ini. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Saya Ketua Umum Anies, belakangan saya didamping oleh Sekretaris Jenderal Bung Irwan. Teman-teman sekalian, pertemuan tadi berjalan begitu produktif. Ada beberapa hal yang memang harus kita sampaikan kepada Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi bagian daripada 3 partai politik yang memberikan dukungan kepada Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Beberapa poin yang kita anggap krusial yang kita sampaikan kepada Mas Ahaye. Yang pertama adalah kami meminta kepada Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem dan Partai PKS untuk segera menuntaskan dukungan secara deklarasi bersama 3 partai politik ini, karena kami menganggap 3 partai politik ini masih masing-masing untuk menyampaikan dukungan terhadap Mas Anies, dan kita berharap dalam waktu dekat untuk segera bertemu untuk mendeklarasikan secara bersama-sama. Pasti teman-teman media pun yang dalam 1 minggu terakhir ini hiruk pikuk dengan isu wakil presiden. Tadi Bang Habib Marati sebagai Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun sudah secara tegas menyampaikan bahwa gambaran FKM tentang calon wakil presiden itu adalah militer. Nah, dalam perspektif kita Anies, jadi sejak awal Anies ini lebih banyak digagas oleh teman-teman muda, walaupun berlatar belakang semuanya ini adalah baju kuning dan teman-teman sudah pasti tahu. Gambaran kita terhadap wakil presiden tersebut tidak melihat dalam konteks militer dan non-militer, tapi yang kita lihat adalah berdasarkan data BPS kita, 60% pemilih milenial dan selenial itu cerukan begitu luar biasa, dan ini menjadi cerukan yang hampir di semua para kandidat ya, untuk merebut hati para pemilih milenial dan selenial. Nah, perspektif kita dari Anies adalah kita berharap dari 3 partai politik yang sekarang ini ada Mas Ahaye sebagai Ketua Partai Demokrat, yang dikenal dengan ada tim 8 yang memang membahas dalam setiap waktu dan setiap saat, yang setiap hari bersama Mas Anies. Jadi kita memberikan saran dan masukan bahwa mempertimbangkan untuk menetapkan calon wakil presiden itu mempertimbangkan bisa mewakili daripada generasi milenial maupun generasi selenial itu. Nah, dari kacamata kami Anies berharap bahwa yang bisa mewakili bahasa daripada kaum milenial dan selenial itu adalah di samping kiri saya ini, yaitu adalah Mas Ahaye. Jadi karena pentingnya sebuah perubahan yang diusung oleh 3 partai politik tersebut,
perubahan itu tidak hanya perubahan itu, pergantian 2024 itu untuk perubahan, tapi substantif perubahan itu adalah pemimpin bisa memberikan harapan terhadap kaum milenial. Saya punya anak sekarang udah semester 2 di UI, jadi melihat masa depan Indonesia itu ada di pada generasi anak-anak kami, Mas Ahaye, di kaum milenial itu. Jadi itulah cerukan yang sesungguhnya yang menjadi pertimbangan besar di setiap diskusi maupun di setiap perbincangan kami di Yohanes. Dan untuk itu teman-teman sekalian, kami berharap sehingga kekhawatiran ataupun pertanyaan-pertanyaan di banyak jaringan yang baik KIB maupun teman-teman kita di Yohanes di setiap daerah, ya pertanyaannya dua itu, kapan 3 partai politik ini bisa menetapkan secara bersama-sama untuk mendeklarasikan Mas Anies, dan kapan 3 partai ini menetapkan wakil presidennya. Jadi itulah yang substantif di luar daripada pembahasan-pembahasan kita tadi tentang program-program yang adanya sinergisitas pelaksanaan program baik KIB yang nanti kita harapkan turun ke bawah juga secara struktural dengan teman-teman Partai Demokrat, karena kita memiliki celukan yang sama nih, karena segmentasi kita adalah segmentasi yang afiliatifnya itu adalah para kader ataupun para pemilih partai kita masing-masing. Jadi untuk itu kita berharap pertemuan silaturahmi kita dengan Partai Demokrat, dan mungkin insya Allah dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan PKS dan Partai Nasdem, ya, untuk menyuarakan hal yang sama. Jadi kita hadir di sini mengaspirasikan, menyuarakan apa yang kita tangkap, apa yang kita serap berdasarkan kondisi dan perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.